Bayangkan seorang wanita cantik, kaya raya, dengan harta berlimpah, rumah megah, dan bisnis yang sukses. Seorang janda terhormat yang hidupnya seolah tak kekurangan apapun. Semua orang memandangnya dengan iri. Banyak pria terpandang yang berlumba-lumba mendekatinya. Namun, siapa sangka, di balik gemerlap kehidupan yang ia miliki, hatinya justru merasa hampa. Bertahun-tahun ia mencari cinta yang tulus, tapi yang datang hanyalah pria yang melirik kekayaannya, bukan hatinya. Hingga suatu hari, takdir mempertemukannya dengan seorang pria sederhana. Bukan pengusaha, bukan pejabat, apalagi bangsawan, melainkan seorang pengemudi ojek online dengan motor tua yang sehari-hari menjemput rezeki di jalanan. Pertemuan singkat itu mengubah segalanya. Senyum tulus sang pengemudi, sikap sopannya, serta kesederhanaannya membuat sang janda kaya merasakan getaran yang sudah lama hilang. Dari situlah sebuah kisah cinta tak biasa dimulai. Tapi kisah mereka tidak berjalan mulus. Cibiran, hinaan, bahkan penolakan dari keluarga membuat hubungan ini diuji habis-habisan. Bagaimana seorang janda kaya raya akhirnya berani memilih seorang suami miskin yang hanya berprofesi sebagai ojek online? Inilah kisah nyata yang penuh air mata sekaligus menggetarkan hati. Sebuah perjalanan cinta yang membuktikan bahwa ketulusan jauh lebih berharga dari harta. Halo sahabat Kisah Luna, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dukung channel Kisah Luna dengan cara klik tombol subscribe, like, dan bagikan video ini ya. Dan jangan lupa juga tuliskan kota asal Anda di kolom komentar supaya kita bisa saling kenal lebih dekat. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kawasan elit di pinggiran kota, berdiri sebuah rumah megah bergaya klasik Eropa. Pilar-pilar tinggi menjulang di bagian depan, cat dindingnya putih berkilau, dan halaman luasnya ditata rapi dengan taman bunga yang mekar sepanjang musim. Rumah itu milik seorang wanita bernama Ratna, seorang janda berusia 35 tahun yang dikenal sebagai salah satu perempuan paling terpandang di lingkungannya. Sejak ditinggal suaminya 5 tahun lalu, Ratna menjalani hidupnya dalam kesendirian. Suaminya, seorang pengusaha sukses, meninggalkan warisan berlimpah. Rumah besar, beberapa mobil mewah, tanah yang luas, hingga bisnis properti yang terus berjalan. Semua itu membuat Ratna tak pernah kesulitan soal materi. Bahkan jika ia mau, ia bisa hidup bermewah-mewahan tanpa harus bekerja seumur hidupnya. Namun, di balik semua itu, ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh tumpukan harta. Setiap malam, Ratna duduk di balkon lantai 2 rumahnya, menatap lampu kota yang berkelap-kelip dari kejauhan. Angin malam menyapu wajahnya, namun bukan kesejukan yang ia asakan, melainkan kesepian yang kian menusuk. Ratna masih mengingat jelas bagaimana suaminya berpulang secara mendadak akibat serangan jantung. Saat itu, usia pernikahan mereka baru menginjak 10 tahun. Kehilangan itu meninggalkan luka yang begitu dalam. Selama beberapa tahun pertama, Ratna hampir tak pernah keluar rumah kecuali untuk urusan penting. Ia menutup diri, bahkan menolak banyak lamaran dari pria-pria yang datang, baik atas dasar cinta maupun sekadar ambisi terhadap harta. Hari-harinya kini hanya dipenuhi dengan rutinitas sederhana. Bangun pagi, menyalakan musik klasik di ruang tamu, menyeduh kopi hangat, lalu duduk sendiri sambil membaca buku.
Sesekali ia memantau bisnis peninggalan suaminya yang kini dikelola oleh seorang manajer kepercayaannya. Namun di sela-sela semua aktivitas itu, rasa hampa selalu hadir. Tetangga-tetangganya sering melihat Ratna berjalan sendirian di sekitar kompleks rumah mewahnya. Wajahnya cantik, dengan kulit kuning langsat yang terawat, rambut panjang yang selalu tersisir rapi, dan senyum tipis yang terkadang menyembunyikan rasa sakit hati. Banyak pria terpikat pada pesonanya, tapi Ratna tahu sebagian besar dari mereka hanya melihat hartanya, bukan dirinya. Dalam pergaulan sosial, Ratna memang sering hadir di berbagai acara penting, pesta pernikahan, pertemuan bisnis, hingga arisan para sosialita. Di sana, ia selalu tampil elegan dengan gaun berkelas dan perhiasan yang memikat mata. Namun, hanya dirinya yang tahu bahwa di balik penampilan glamor itu ada hati yang sepi. Ratna sering pulang dari acara-acara tersebut dengan perasaan hampa, seakan ia hanya menjadi tontonan semata. Ada kalanya Ratna mencoba membuka hati. Beberapa pria terpandang pernah mendekatinya. Pengusaha sukses, pejabat berpengaruh, hingga duda kaya yang sudah mapan. Mereka membawa bunga, hadiah mahal, bahkan janji-janji manis. Tapi setiap kali Ratna menatap mata mereka, ia hanya melihat satu hal: ambisi. Ambisi untuk menguasai hartanya, bukan untuk mencintai dirinya. Malam-malam Ratna semakin sunyi. Kamar tidur yang luas dengan ranjang berlapis sprei putih itu terasa dingin. Tak ada suara napas suaminya, tak ada lagi canda tawa sebelum tidur, dan tak ada lagi genggaman hangat yang menenangkan. Kadang Ratna menangis diam-diam di balik selimut, bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku akan selamanya begini? Hidup di antara kemewahan, tapi tanpa cinta yang sejati. Hari-hari terasa panjang. Meski ia bisa membeli apapun yang diinginkan, Ratna tahu bahwa tidak ada barang mewah yang bisa mengisi ruang kosong di hatinya. Ia pernah mencoba mengalihkan perhatian dengan berlibur ke luar negeri, berbelanja barang-barang bermerek, bahkan ikut kegiatan sosial bersama yayasan. Semua itu memang memberinya kesibukan, tapi bukan kebahagiaan. Dalam hati kecilnya, Ratna sering berdoa agar suatu hari ia dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar tulus. Seseorang yang tidak melihat status atau hartanya, melainkan melihat Ratna sebagai seorang wanita yang masih butuh kasih sayang. Ia ingin kembali merasakan dicintai apa adanya, tanpa syarat, tanpa pamrih. Meski banyak orang memandang Ratna sebagai sosok wanita yang sempurna, cantik, kaya, dan terpandang, ia sendiri tahu bahwa hidupnya belum lengkap. Kehilangan suami membuatnya belajar bahwa harta tidak bisa membeli kebahagiaan, dan kesepian adalah luka yang paling sulit disembuhkan. Dan tanpa ia duga, doa-doa yang selalu ia panjatkan perlahan mulai dijawab. Suatu pertemuan tak terduga di sebuah sore biasa akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Bukan dengan seorang pria kaya atau terpandang, melainkan dengan sosok sederhana yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, langit tampak sedikit mendung. Ratna baru saja selesai menghadiri rapat bersama manajer bisnisnya. Di meja rapat, orang-orang berbicara tentang angka, grafik, dan strategi investasi. Semuanya terdengar penting, tetapi di telinga Ratna hanya menjadi deretan kata yang hampa. Ia tersenyum sopan, mengangguk ketika ditanya, tetapi di dalam hatinya ia merasa lelah.
Setelah rapat usai, Ratna memutuskan untuk pulang. Namun, karena supir pribadinya sedang izin tidak masuk, ia harus mencari alternatif. Biasanya ia akan menyetir mobil sendiri, tapi kali ini entah mengapa ia merasa ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Dengan ragu, ia membuka aplikasi di ponselnya dan menekan tombol pesan ojek online. Beberapa menit kemudian, datanglah seorang pria dengan motor bebek tua yang warnanya sudah pudar. Helm yang ia kenakan sederhana. Jaketnya pun mulai kusam karena sering terkena panas dan hujan. Namun senyumnya tulus ketika ia melihat Ratna. "Selamat siang, Bu. Apakah benar Ibu Ratna?" tanyanya sopan. Ratna mengangguk pelan. Ia sempat tertegun sejenak, heran karena biasanya ia tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang sederhana seperti ini secara langsung. Tapi ada sesuatu pada wajah pria itu yang membuatnya tenang. Pria itu bernama Bima, seorang pengemudi ojek online berusia 32 tahun. Dengan sigap, ia membantu Ratna mengenakan helm. Gerak-geriknya sederhana, namun penuh hormat. Tidak ada lirikan mata penuh prasangka. Tidak ada tatapan meremehkan, dan tidak ada basa-basi murahan. Ketika motor mulai melaju di jalanan kota, Ratna merasakan sesuatu yang berbeda. Angin sore menyapu wajahnya. Suara kendaraan berbaur dengan hiruk-pikuk kota. Namun di tengah kebisingan itu, ia merasa damai. Duduk di atas motor sederhana, ia seperti kembali menjadi dirinya sendiri. Bukan seorang janda kaya raya yang selalu dilihat dengan penuh perhitungan, melainkan seorang wanita biasa yang hanya ingin menikmati perjalanan. Maaf Bu, kalau motor saya agak tua, semoga Ibu tetap merasa nyaman, kata Bima sambil tersenyum. Ratna justru terdiam sejenak. Kalimat sederhana itu terdengar tulus. Ia lalu menjawab pelan, "Tidak apa-apa, justru saya merasa lebih tenang." Perjalanan itu terasa berbeda dari biasanya. Biasanya, jika bersama supir atau naik mobil pribadi, Ratna hanya terjebak dalam kesunyian. Namun kali ini, obrolan ringan dengan Bima membuatnya merasa ada kehangatan. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, cuaca, lalu lintas, dan bahkan makanan kaki lima di pinggir jalan. Bima menceritakan betapa ia sering makan nasi goreng di warung sederhana karena harganya murah dan porsinya banyak. Ratna tertawa kecil mendengarnya, sesuatu yang jarang ia lakukan akhir-akhir ini. Dalam hati, Ratna bertanya-tanya, kenapa aku bisa merasa senyaman ini dengan seorang pria yang baru saja kutemui? Bukankah biasanya aku selalu menjaga jarak? Ketika motor berhenti di depan rumah megah Ratna, Bima terlihat canggung. Ia menoleh sekilas ke bangunan yang menjulang dengan pagar tinggi. "Wah, rumah ibu besar sekali. Saya jadi agak sungkan mengantar ke sini," ucapnya sambil tersenyum kaku. Ratna mengatapnya sejenak. Bukan tatapan sombong, melainkan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ia lalu menjawab pelan, "Kenapa harus sungkan? Pekerjaanmu mulia, Bima. Justru saya berterima kasih karena kamu sudah mengantar saya dengan selamat." Bima terdiam sejenak. Jarang sekali ada penumpang yang berbicara padanya dengan cara seperti itu. Apalagi seorang wanita kaya yang jelas berbeda dunianya. Ia menunduk, tersenyum, lalu berpamitan dengan sopan. "Kalau begitu, saya pamit dulu, Bu. Semoga sehat selalu." Hari itu berlalu seperti biasa. Tapi di hati Ratna ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Perjalanan singkat dengan motor tua itu seolah meninggalkan jejak hangat. Ia teringat senyum Bima yang tulus, tatapannya yang jujur,
dan kesederhanaan sikapnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ratna merasa dihargai bukan karena hartanya, melainkan karena dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, entah karena kebetulan atau memang takdir, Ratna kembali bertemu Bima. Saat itu, ia sedang terburu-buru pergi menghadiri acara keluarga. Dan tanpa disangka, aplikasi yang ia buka kembali mempertemukannya dengan pria yang sama. "Wah, kita bertemu lagi, Bu Ratna," sapa Bima dengan senyum lebar. Ratna merasa dadanya bergetar. Ia hanya bisa tersenyum kecil dan mengangguk. Kali ini, obrolan mereka lebih panjang. Bima bercerita tentang ibunya yang sakit-sakitan di rumah, tentang perjuangannya membiayai pengobatan, dan tentang bagaimana ia rela bekerja siang malam agar bisa menutup kebutuhan sehari-hari. Ratna mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia jarang sekali mendengar kisah hidup yang begitu jujur, tanpa topeng, tanpa dibuat-buat. Hati kecilnya mulai berbisik. Pria ini berbeda. Sore itu, ketika sampai di tujuan, Ratna kembali merasa berat melepas pertemuan singkat itu. Ada sesuatu yang membuatnya ingin mengenal lebih jauh. Namun, sebagai seorang wanita yang terbiasa menjaga harga diri, ia menahan perasaannya. Ia hanya berkata pelan, "Terima kasih Bima, semoga ibumu lekas sembuh." Bima menatapnya dengan sedikit terkejut. Tidak banyak penumpang yang mengingat kisah pribadinya. Apalagi seorang wanita kaya seperti Ratna. "Amin, Bu. Terima kasih banyak doanya," jawabnya dengan tulus. Sejak pertemuan kedua itu, hati Ratna semakin resah. Ia mulai menunggu-nunggu kesempatan untuk bertemu lagi. Setiap kali membuka aplikasi, diam-diam ia berharap Bima yang muncul sebagai pengemudinya. Obrolan singkat di atas motor telah membuka sesuatu dalam dirinya. Rasa nyaman, rasa kagum, dan mungkin benih cinta yang tak pernah ia sangka akan datang dari seorang pria sederhana. Ratna tidak menyadari bahwa pertemuan kecil itu adalah awal dari sebuah kisah besar. Takdir sedang menyiapkan jalan cerita yang akan mengguncangkan hidupnya dan juga orang-orang di sekitarnya. Sejak pertama kali bertemu dengan Bima, hari-hari Ratna terasa berbeda. Jika sebelumnya ia menjalani hidup seperti robot, bangun, bekerja, menghadiri acara sosial, lalu kembali ke rumah kosong yang sunyi, kini ada sesuatu yang ia nanti-nantikan. Setiap kali membuka aplikasi ojek online, hatinya berdebar, berharap nama Bima muncul di layar. Kadang harapannya terkabul. Kadang pula ia merasa kecewa ketika yang datang adalah pengemudi lain. Namun, anehnya, perasaan kecewa itu membuat Ratna semakin menyadari bahwa ia sedang menunggu seseorang. Seseorang yang sebenarnya tidak pernah ia duga akan hadir dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya, Ratna sengaja mencari alasan untuk bepergian. Padahal, banyak hal bisa ia lakukan dari rumah. Ia bisa meminta asistennya mengurus belanja. Ia bisa menyuruh supir pribadinya yang sudah kembali bekerja untuk mengantarnya kemana saja. Tapi Ratna memilih cara berbeda. Ia lebih sering memesan ojek online, berharap dipertemukan lagi dengan pria sederhana itu. Dan benar saja, takdir seakan berpihak. Beberapa kali ia bertemu Bima lagi. Setiap kali mereka bertemu, suasana selalu terasa hangat. Obrolan yang awalnya hanya sebatas tentang cuaca atau lalu lintas, kini berkembang menjadi pembicaraan yang lebih dalam. Ratna mulai tahu bahwa Bima suka membaca buku motivasi, meski ia bukan orang berpendidikan tinggi. Bahwa ia sering menahan lapar
agar uangnya cukup untuk obat ibunya. Dan bahwa ia memiliki impian sederhana, membuka bengkel kecil suatu hari nanti karena ia pandai memperbaiki motor. Setiap cerita itu membuat Ratna merasa hatinya semakin dekat dengan Bima. Ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, ketulusan. Tidak ada basa-basi murahan, tidak ada tatapan penuh ambisi, tidak ada pujian yang dibuat-buat. Yang ada hanyalah kejujuran polos seorang pria yang berjuang keras demi hidupnya. Suatu sore, Ratna sengaja memesan ojek online untuk pergi ke sebuah taman kota. Ia sebenarnya tidak terlalu perlu ke sana, tapi ada dorongan dalam hatinya untuk keluar rumah. Ia ingin melihat keramaian orang-orang biasa, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak menjadi janda kaya raya. Dan, seperti keajaiban kecil, aplikasi kembali mempertemukannya dengan Bima. Ketika motor tua Bima berhenti di depan rumah Ratna, ia tersenyum lebar. "Wah, kita bertemu lagi, Bu Ratna. Mungkin memang sudah jodoh penumpang dan pengemudi," ucapnya sambil tertawa kecil. Ratna menahan senyum. Mungkin begitu," jawabnya singkat. Meski di dalam dadanya ada getaran halus yang sulit ia jelaskan. Perjalanan menuju taman kota terasa menyenangkan. Ratna menikmati angin sore yang menerpa wajahnya sambil mendengarkan suara Bima yang penuh semangat ketika bercerita. Bima menceritakan pengalaman lucunya saat mengantar penumpang yang membawa 3 karung beras sekaligus, hingga kisah harunya ketika seorang pelanggan kecil memberinya sepotong kue ulang tahun. Ratna tertawa, sesuatu yang jarang ia lakukan dalam beberapa tahun terakhir. "Bima," ucap Ratna tiba-tiba, "kau selalu terlihat ceria. Padahal aku tahu hidupmu tidak mudah. Apa rahasianya?" Bima melirik sekilas lewat spion, lalu tersenyum. "Saya tidak punya apa-apa, Bu. Tapi saya punya keyakinan kalau setiap hari pasti ada kebaikan yang bisa saya syukuri. Kalau saya terus mengeluh, hidup akan semakin berat. Jadi, saya memilih untuk bahagia dengan apa yang ada." Jawaban itu membuat Ratna terdiam lama. Kata-kata sederhana itu menampar hatinya. Selama ini, dengan segala harta yang ia miliki, ia justru sering merasa kosong. Sementara Bima, dengan segala keterbatasannya, justru bisa menemukan kebahagiaan. Ketika tiba di taman, Ratna meminta Bima menunggunya. Ia berjalan pelan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi pepohonan. Dari kejauhan, ia melihat Bima duduk di atas motornya, menunduk sambil memainkan ponselnya. Ada sesuatu yang membuat Ratna ingin terus memperhatikannya. Di taman itu Ratna melihat banyak keluarga yang sedang bercengkrama. Anak-anak berlarian, pasangan muda duduk berdua sambil tertawa, dan para orang tua bercanda dengan cucunya. Ratna hanya bisa duduk sendirian di bangku taman, merasakan kehampaan semakin dalam. Ia merindukan kebersamaan itu. Ia ingin dicintai, diperhatikan, dan dimengerti. Saat Ratna kembali ke tempat Bima menunggunya, ia melihat pria itu sedang membantu seorang bapak tua yang motornya mogok. Dengan sabar, Bima memeriksa mesin motor dan mendorongnya ke tempat yang lebih aman. Ratna hanya berdiri memperhatikan, merasa kagum. Di matanya, Bima bukan sekedar pengemudi ojek online. Ia adalah pria berhati besar yang selalu siap menolong siapa saja. Perasaan hangat kembali menyeruak di dada Ratna. Ada suara kecil dalam hatinya yang berkata, "Dialah orang yang selama ini kau cari. Bukan pria kaya yang datang dengan janji manis, tapi pria sederhana yang memiliki hati murni." Malam itu Ratna tidak bisa tidur. Di dalam kamarnya yang luas, ia berjalan mondar-mandir sambil mengingat setiap kata-kata Bima, setiap senyuman, setiap tatapan mata yang jujur. Ia mencoba menyangkal perasaan itu. "Ini tidak masuk akal, Ratna. Kau wanita kaya, dia hanya pengemudi ojek online. Dunia kalian berbeda. Jangan terjebak dalam perasaan sesaat." Namun, semakin ia berusaha menolak,
semakin kuat pula perasaan itu tumbuh. Ia bahkan mulai bertanya-tanya, bagaimana keadaan Bima saat ini? Apakah ia sudah pulang? Apakah ibunya baik-baik saja? Apakah ia sudah makan malam? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Ratna merasa hidupnya kembali memiliki warna. Hari-hari berikutnya, Ratna semakin sering mencari alasan untuk bertemu Bima. Ia bahkan sengaja memesan perjalanan singkat hanya agar bisa berbincang sebentar dengannya. Setiap pertemuan, betapapun singkatnya, meninggalkan jejak yang dalam di hati Ratna. Namun, di balik kebahagiaan kecil itu, Ratna juga mulai diliputi rasa takut. Ia tahu, jika orang-orang mengetahui perasaannya, mereka pasti akan menganggapnya gila. Keluarganya, teman-temannya, bahkan masyarakat sekitar tidak akan bisa menerima kenyataan bahwa seorang janda kaya raya jatuh hati pada seorang pengemudi ojek online. Malam demi malam, Ratna bergelut dengan pikirannya sendiri, antara logika yang menyuruhnya berhenti dan hati yang semakin keras berbisik bahwa ia telah menemukan sesuatu yang berharga. Dan pada akhirnya, Ratna sadar, benih cinta itu sudah tumbuh. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa perasaannya hanyalah kagum atau iba. Apa yang ia rasakan pada Bima adalah lebih dari itu. Sesuatu yang tulus, murni, dan begitu dalam. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan datang dari sosok sederhana yang ia temui di atas motor tua. Di balik senyum ramah dan tutur kata yang selalu sopan, Bima menyimpan cerita panjang yang penuh dengan perjuangan. Tidak ada yang mudah dalam hidupnya. Sejak remaja, ia sudah belajar arti kehilangan. Ayahnya meninggal ketika Bima masih duduk di bangku SMA. Kejadian itu mengubah seluruh hidupnya. Sejak saat itu, Bima sadar bahwa ia tidak bisa lagi bergantung pada siapapun. Ibunya yang sudah paruh baya berusaha keras menggantikan peran ayah dengan berjualan sayur keliling. Namun, usia dan kesehatan yang terus menurun membuat ibunya tak lagi sekuat dulu. Penyakit gula dan tekanan darah tinggi sering kambuh, membuatnya harus istirahat panjang di rumah. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Bima tidak punya pilihan lain. Ia terpaksa berhenti sekolah dan bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang. Mulai dari menjadi kuli bangunan, membantu orang mencuci motor di pinggir jalan, hingga akhirnya memilih pekerjaan sebagai pengemudi ojek online. Meski tidak banyak, penghasilan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan harian dan membiayai sekolah adik-adiknya. Rutinitas seorang pejuang. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Bima sudah bangun. Dengan tubuh yang terkadang masih pegal karena perjalanan panjang sehari sebelumnya, ia menyalakan motor tuanya yang sering batuk-batuk. Motor itu bukan motor baru, bahkan sudah berulang kali masuk bengkel karena usia dan jarak tempuhnya. Namun bagi Bima, motor tua itu adalah tulang punggung kehidupannya. Tanpa motor, ia tidak bisa mencari nafkah. Pukul 5 pagi, Bima biasanya sudah keluar rumah. Ia berangkat sambil membawa bekal nasi bungkus sederhana yang dibuatkan ibunya. Nasi putih, tempe goreng, dan sambal. Bekal itu akan ia makan di sela-sela waktu menunggu orderan. Kalau beli di luar terlalu mahal, Bi, pesan ibunya setiap pagi. Bima hanya tersenyum. Meski di dalam hatinya ada rasa pilu melihat ibunya tetap berusaha meski sakit. Setiap hari Bima harus menghadapi panas terik, hujan deras, jalanan macet, bahkan terkadang perlakuan kasar dari penumpang. Ada yang tidak sabaran, ada yang menawar tarif, ada pula yang meremehkannya hanya karena pekerjaannya. Namun, Bima tidak pernah membalas dengan kemarahan. Ia memilih diam dan tetap bersikap sopan. Baginya, pekerjaan itu adalah sumber rezeki yang halal. Ratna mulai tahu tentang keseharian Bima bukan dari cerita panjang,
melainkan dari percakapan kecil yang mereka lakukan di sepanjang perjalanan. Awalnya, Ratna hanya bertanya basa-basi. "Bima, apa tidak capek kerja dari pagi sampai malam?" Bima tersenyum lewat spion. "Capek, Bu. Tapi kalau ingat ibu saya di rumah dan adik-adik yang masih sekolah, capeknya hilang sendiri. Saya cuma ingin mereka punya hidup lebih baik daripada saya." Jawaban sederhana itu menusuk hati Ratna. Ia yang hidup bergelimang harta tidak pernah mengalami penderitaan seperti Bima. Namun, dari nada suaranya, Ratna bisa merasakan ketulusan. Tidak ada keluhan, hanya rasa syukur. Suatu hari, Ratna sengaja mengajak Bima berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan. "Kita makan dulu ya, saya lapar," kata Ratna. Bima tampak canggung. "Ibu yakin mau makan di sini? Warungnya sangat sederhana, nasi gorengnya pun seadanya." Ratna tersenyum. "Tidak apa-apa. Justru saya ingin mencoba." Di warung itu Ratna merasakan sesuatu yang berbeda. Ia melihat bagaimana Bima berinteraksi dengan penjual warung dengan penuh hormat. Bagaimana ia menunggu Ratna makan lebih dulu sebelum dirinya menyentuh makanan. Dan bagaimana ia selalu mengucapkan terima kasih meski hanya diberi segelas air putih. Ratna yang biasanya makan di restoran mewah dengan peralatan lengkap, kini duduk di bangku kayu sambil menyantap nasi goreng sederhana. Anehnya, ia merasa lebih bahagia. Tidak hanya kepada keluarga, kebaikan Bima juga terlihat dalam hal-hal kecil. Pernah suatu kali, ketika sedang menunggu orderan, ia melihat seorang anak kecil menangis karena uang jajannya jatuh ke selokan. Tanpa pikir panjang, Bima mengambil uang dari sakunya dan memberikannya pada anak itu. "Ini nak, jangan sedih lagi, jaga baik-baik uangnya ya." Anak itu langsung tersenyum dan berlari ke warung terdekat. Ratna, yang kebetulan melihat kejadian itu dari mobilnya, merasa haru. Bima bukan orang kaya, bahkan mungkin uang itu hasil kerja keras setengah hari. Tapi ia tetap rela berbagi. Di lain waktu, Ratna juga melihat Bima membantu seorang ibu muda yang motornya mogok di tengah jalan. Meski sedang terburu-buru menuju orderan, Bima tetap berhenti, menolong mendorong motor, bahkan memperbaikinya sebisanya. Ratna yang menyaksikan dari kejauhan, lagi-lagi merasa kagum. "Kenapa kamu repot-repot membantu orang lain, padahal hidupmu sendiri sudah berat?" tanya Ratna suatu kali. Bima menjawab sambil tersenyum. "Saya percaya, Bu, kalau kita menolong orang lain, Tuhan akan menolong kita. Hidup ini sudah susah, jangan ditambah susah dengan bersikap egois." Jawaban itu membuat Ratna terdiam lama. Kata-kata sederhana dari seorang pria miskin justru terasa lebih dalam daripada semua motivasi yang pernah ia dengar dari orang-orang kaya. Malam itu, setelah seharian bersama Bima, Ratna kembali ke rumah megahnya. Ia berdiri lama di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Di balik segala kemewahan yang ia miliki, Ratna merasa ada yang hampa. Ia teringat kembali senyum Bima, kata-katanya yang penuh syukur, dan sikapnya yang selalu menghormati orang lain. Ratna mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Apakah harta dan status sosial benar-benar cukup? Atau aku justru membutuhkan ketulusan hati seperti yang dimiliki Bima? Pertanyaan itu terus bergema dalam pikirannya. Ia tahu bahwa dunia mereka berbeda. Ia adalah seorang janda kaya raya dengan segala fasilitas mewah. Sementara Bima hanyalah pengemudi ojek online dengan motor tua. Namun,
Justru perbedaan itulah yang membuat Ratna semakin yakin bahwa ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Kehangatan dan ketulusan. Hari-hari berikutnya, Ratna semakin sering menghubungi Bima. Kadang ia sengaja memesan perjalanan yang tidak penting hanya untuk bisa mengobrol dengannya. Setiap pertemuan, betapapun singkat, meninggalkan kesan yang mendalam. Namun, perasaan itu juga membuat Ratna gelisah. Ia tahu, jika orang lain mengetahui apa yang ia rasakan, mereka pasti akan menganggapnya gila. Bagaimana mungkin seorang janda kaya raya jatuh hati pada pria miskin yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online dengan motor tua? Malam-malam, Ratna kembali dipenuhi dilema. Logikanya berkata untuk berhenti. Tetapi hatinya semakin keras berbisik bahwa kebahagiaan sejati ada bersama Bima. Ia tahu benih cinta itu sudah tumbuh dan semakin hari semakin sulit untuk ia tolak. Hari-hari yang dilalui Ratna semakin terasa berbeda. Ia merasa lebih hidup sejak mengenal Bima. Senyumnya lebih sering mengembang. Langkahnya lebih ringan dan semangatnya kembali tumbuh. Para karyawan di kantornya bahkan sempat saling berbisik, heran melihat perubahan sang pemilik perusahaan yang biasanya dingin kini terlihat lebih ramah. Namun perubahan itu tidak luput dari perhatian keluarganya. Suatu sore, Ratna menghadiri makan malam keluarga besar di rumah kakaknya, Surya. Seperti biasa, acara itu dipenuhi obrolan ringan tentang bisnis, rencana liburan, atau gosip di kalangan orang-orang kaya. Ratna datang dengan perasaan gelisah. Ia tahu cepat atau lambat, keluarganya akan mengetahui tentang kedekatannya dengan Bima. Ia tidak ingin terus berbohong. Dalam hati, ia merasa perlu jujur meski risikonya besar. Di meja makan panjang yang dipenuhi hidangan mewah, Ratna hanya memainkan sendok garpu tanpa banyak bicara. Kakaknya, Surya, menatapnya curiga. "Ratna, akhir-akhir ini kau sering terlihat sibuk keluar rumah. Bahkan sopir pribadimu bilang kau jarang menggunakan jasanya. Kau sebenarnya sedang sibuk apa?" tanyanya. Ratna terdiam sejenak lalu menarik napas panjang. "Aku sedang banyak berpikir tentang hidup dan aku mulai dekat dengan seseorang." Ucapan itu langsung membuat ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Ibunya yang duduk di ujung meja tampak terkejut. Sementara adiknya, Rini, segera menyaut dengan nada penasaran. "Dekat dengan seseorang? Siapa? Jangan bilang kau akhirnya membuka hati lagi." Ratna mengangguk pelan. Wajahnya memerah. "Ya, aku sedang dekat dengan seorang pria." Keluarga besar itu langsung ramai. Ibunya menatapnya dengan penuh harapan. "Itu kabar baik, Ratna. Sudah lama sekali kami menunggu saat seperti ini." "Siapa dia? Dari keluarga mana? Apa dia pengusaha juga?" Ratna menunduk, tangannya bergetar. Ia tahu inilah saatnya mengatakan kebenaran. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Dia seorang pengemudi ojek online. Namanya Bima." Seakan petir menyambar di siang bolong, suasana meja makan mendadak kacau. Rini langsung terbahak tidak percaya. "Apa? Ojek online? Kakak, jangan bercanda. Kau seorang janda kaya raya dekat dengan tukang ojek? Itu tidak masuk akal." Surya menatap Ratna dengan sorot mata tajam. "Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu, Ratna? Kau bisa memilih pria manapun dari kalangan terpandang. Lalu kenapa kau memilih seseorang dari kelas bawah?"
Ratna mencoba menahan air matanya. Aku tidak melihat dari sisi materi, Kak. Aku melihat hati dan ketulusan dia. Ibunya memegang dadanya dengan wajah gusar. Ratna, kau tidak boleh gegabah. Pikirkan reputasi keluarga kita. Apa kata orang kalau tahu anakku yang kaya raya memilih menikah dengan pengemudi ojek online? Itu akan jadi bahan gunjingan. Biarlah orang berkata apa, Bu. Jawab Ratna lirih. Aku sudah lama hidup dengan mendengarkan komentar orang lain. Tapi kali ini aku ingin bahagia dengan pilihanku sendiri. Perdebatan berlangsung panas. Surya berusaha menekan Ratna dengan logika. Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya. Bagaimana kalau dia hanya memanfaatkanmu? Kau punya harta, perusahaan, rumah mewah. Apa kau pikir seorang pria miskin tidak akan tergoda? Ratna menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Bima bukan orang seperti itu. Dia tidak pernah meminta apapun dariku. Justru dia malu setiap kali aku mencoba membantunya. Dia pria yang jujur dan pekerja keras. Itulah yang membuatku kagum padanya. Namun, kata-kata itu hanya membuat keluarganya semakin marah. Rini menggelengkan kepala sambil berdecak. Kak, kau terlalu naif. Jangan sampai kamu mempermalukan keluarga besar kita hanya karena perasaan sesaat. Banyak pria kaya yang siap melamarmu. Mengapa harus memilih yang paling rendah? Air mata Ratna akhirnya jatuh. Ia merasa terpojok, tidak ada satupun dari keluarganya yang mau memahami perasaannya. Baginya, cinta bukan soal status sosial, melainkan soal hati. Tapi keluarganya hanya memikirkan nama baik dan gengsi. Setelah makan malam itu, Ratna pulang ke rumahnya dengan hati hancur. Sepanjang perjalanan, ia hanya diam. Tatapannya kosong keluar jendela mobil. Sesampainya di rumah, ia masuk ke kamar dan menangis sejadi-jadinya. Kenapa mereka tidak bisa mengerti? Kenapa mereka hanya melihat harta, bukan hatinya? Gumamnya di sela isak tangis. Ratna teringat wajah Bima, senyumnya yang tulus, kesederhanaannya, dan perjuangannya untuk keluarga. Semua itu tidak bisa ia lupakan. Perasaan hangat yang ia rasakan ketika bersama Bima jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang ia miliki. Namun, suara keluarganya juga terus terngiang. Tuduhan bahwa Bima mungkin hanya memanfaatkan kekayaannya membuat hatinya goyah. Apakah aku terlalu bodoh jika percaya padanya? Atau justru aku akan menyesal jika melepaskannya hanya karena tekanan keluarga? Malam itu Ratna tidak bisa tidur. Ia berdiri di balkon, menatap langit malam yang penuh bintang. Dalam hatinya ia berdoa, memohon petunjuk. Ia ingin tahu, apakah perasaan ini benar-benar cinta sejati atau hanya pelarian dari kesepian yang ia rasakan selama ini. Keesokan harinya, Ratna sengaja memesan ojek online. Dan takdir kembali mempertemukannya dengan Bima. Melihat wajah pria itu, semua keraguan Ratna seolah sirna. Ia merasa tenang, aman, dan dihargai. Bima menoleh lewat spion dan bertanya dengan senyum khasnya. Ibu Ratna, apa ibu baik-baik saja? Wajah ibu terlihat lelah. Ratna menatapnya lama, lalu menggeleng. Aku hanya sedang banyak pikiran, Bima. Kalau boleh tahu, apa yang membuat ibu gelisah? Tanya Bima hati-hati. Ratna ragu sejenak, lalu menjawab lirih, keluargaku tidak setuju aku dekat denganmu. Bima terdiam. Ada rasa nyeri di hatinya, tapi ia tetap mencoba tersenyum. Saya bisa mengerti, Bu. Dunia kita memang berbeda. Tapi saya janji, saya tidak akan pernah menyakiti ibu. Saya hanya ingin membuat ibu bahagia dengan cara sederhana yang saya bisa.
Mendengar itu, air mata Ratna kembali menetes. Ia semakin yakin bahwa meskipun jalan di depannya penuh rintangan, hatinya telah memilih Bima. Sejak malam penuh ketegangan di rumah kakaknya, hidup Ratna berubah drastis. Ia sudah menduga bahwa keluarganya tidak akan mudah menerima Bima. Namun ia tidak menyangka penolakannya akan begitu keras. Keluarganya bukan hanya tidak setuju, tetapi juga mulai melakukan berbagai cara untuk menjauhkan Ratna dari pria sederhana itu. Di lingkaran sosial Ratna, gosip mulai menyebar. Entah dari mana asalnya, kabar bahwa Ratna, seorang janda kaya raya, dekat dengan pengemudi ojek online bernama Bima, sudah menjadi bahan pembicaraan. Para sahabat sosialitanya berbisik-bisik di belakang. Bahkan ada yang terang-terangan menghubungi Ratna dengan nada mengejek. "Ratna, aku dengar kau sedang dekat dengan seorang tukang ojek. Apa benar?" Tanya seorang temannya melalui telepon dengan tawa sinis. Ratna hanya diam. Ia lelah menjelaskan. Ia tahu apapun jawabannya hanya akan menjadi bahan gosip lebih besar. Di acara arisan mewah yang biasanya ia hadiri, Ratna mulai merasakan tatapan aneh. Beberapa orang berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Ada yang pura-pura ramah, tapi jelas nada suara mereka mengandung sindiran. "Wah, Ratna sekarang semakin sederhana ya. Katanya lebih suka naik ojek daripada mobil mewah," ujar salah satu ibu dengan senyum sinis. "Ah, mungkin Ratna sedang ingin hidup membumi," sahut yang lain, disambut tawa kecil penuh ejekan. Ratna hanya tersenyum hambar. Di dalam hatinya, ia merasa sakit. Orang-orang yang dulu menyanjungnya, kini perlahan menjauh. Namun anehnya, ia tidak terlalu peduli lagi. Kehadiran Bima yang tulus lebih berarti daripada sekedar gengsi di mata orang-orang yang tidak benar-benar peduli. Keluarga Ratna tidak tinggal diam. Ibunya mencoba membujuknya dengan halus. "Ratna, kau masih muda. Kau bisa menikah dengan pria kaya, pejabat, atau pengusaha besar. Jangan menyia-nyiakan hidupmu hanya untuk seseorang yang tidak selevel denganmu." Namun Surya, kakaknya, memilih jalan keras. Ia bahkan sempat mendatangi rumah Ratna dengan nada marah. "Kalau kau teruskan hubungan ini, Ratna, jangan harap aku akan membantumu lagi dalam bisnis. Aku tidak akan membiarkan nama baik keluarga kita hancur gara-gara keputusan bodohmu." Ratna menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. "Kak, aku tidak butuh hartanya. Aku hanya ingin seseorang yang benar-benar mencintaiku. Apa itu salah?" "Ya salah. Kau buta, Ratna. Cinta tidak bisa mengenyangkan perut. Kau akan menyesal kalau terus melawan kami," bentak Surya. Hati Ratna hancur. Ia merasa seakan semua orang bersekongkol melawan perasaannya sendiri. Sementara itu Bima merasakan tekanan yang sama. Beberapa kali ia melihat orang-orang asing memandanginya sinis ketika ia menjemput Ratna. Ada yang berbisik, ada pula yang terang-terangan mengolok-ngolok. "Lihat, itu pengemudi ojek yang katanya mau jadi suaminya Bu Ratna. Dasar pemimpi." Bima hanya menunduk dan tersenyum hambar. Ia tidak pernah merasa rendah diri karena pekerjaannya. Tetapi gosip itu membuat Ratna akan semakin tertekan. Suatu sore, setelah mengantar Ratna pulang, Bima memberanikan diri bicara. Mereka duduk di teras rumah Ratna, ditemani cahaya senja. "Bu Ratna," ucap Bima lirih, "mungkin ada baiknya kita menjaga jarak. Saya tidak ingin ibu terus disakiti oleh ucapan orang-orang karena dekat dengan saya." Ratna menatapnya kaget. "Kenapa kau berkata begitu, Bima? Apa kau ingin menyerah?"
Bima menggeleng pelan. Bukan menyerah, tapi saya tidak tega melihat ibu dihina hanya karena memilih saya. Dunia kita terlalu berbeda. Saya takut kebahagiaan ibu hilang karena harus melawan semua orang demi saya. Air mata Ratna menetes tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan Bima erat-erat. Jangan pernah bicara begitu lagi. Aku tidak peduli apa kata orang. Selama kau ada di sisiku, aku kuat. Bima, justru kaulah alasan aku bisa tersenyum lagi setelah sekian lama. Kata-kata itu membuat Bima terdiam. Ia merasakan kehangatan yang tulus dalam genggaman tangan Ratna. Di hatinya, ia tahu bahwa perasaan ini bukan sekadar kagum. Ini adalah cinta. Malam itu, Ratna kembali terjaga di kamarnya. Ia memandang cermin besar di hadapannya, melihat sosok wanita cantik dengan mata sembab karena terlalu sering menangis. Apa aku bodoh karena memilih cinta ini? Atau justru aku akan bodoh jika melepaskannya hanya demi gengsi? Gumamnya pada diri sendiri. Ia teringat bagaimana keluarganya menghardiknya, bagaimana sahabat-sahabatnya mengejek, dan bagaimana gosip terus menyebar. Tapi di sisi lain, ia juga teringat senyum Bima, kebaikannya, dan ketulusan yang membuatnya merasa hidup kembali. Dalam hati kecilnya, Ratna tahu jawabannya. Ia tidak bisa mundur. Beberapa minggu kemudian, gosip semakin menjadi-jadi. Foto-foto Ratna yang sedang berboncengan dengan Bima tersebar di media sosial. Ada yang mengambil gambar diam-diam dan menyebarkannya dengan judul sensasional. Janda kaya raya jatuh ke pelukan tukang ojek online. Komentar netizen pun bermunculan. Ada yang menghina, ada yang mencibir, meski tak sedikit juga yang mendukung. Gila, buang gengsi banget. Kok bisa jatuh ke tukang ojek? Salut sama Bu Ratna. Berarti dia lihat hati, bukan harta. Tapi hati-hati, banyak pria miskin yang cuma numpang hidup. Ratna membaca komentar-komentar itu dengan hati campur aduk. Namun, di balik semua itu, ia menemukan kekuatan. Ada orang-orang yang memahami pilihannya, meski mereka hanyalah orang asing di dunia maya. Suatu malam, Ratna dan Bima bertemu di sebuah taman kota. Mereka duduk berdua di bangku, ditemani lampu jalan yang temaram. Ratna menatap langit malam, sementara Bima menunduk tampak ragu untuk berbicara. Bima, kata Ratna pelan, apa kau menyesal mengenalku? Bima segera menoleh, tidak Bu, saya justru bersyukur. Ibu membuat hidup saya lebih berarti. Kalau begitu, jangan pernah tinggalkan aku. Apapun yang terjadi, kita harus bertahan bersama. Bima menatap mata Ratna dalam-dalam. Ada keyakinan yang menguat di sana. Saya janji Bu, selama saya hidup, saya akan melindungi Ibu. Walau dunia menolak kita, saya tidak akan pergi. Ratna tersenyum. Air matanya menetes lagi. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru. Di tengah badai gosip dan penolakan keluarga, mereka berdua membuat janji. Cinta mereka akan terus bertahan sekuat apapun ujian yang menghadang. Hari-hari setelah janji di taman itu menjadi masa yang paling berat bagi Ratna dan Bima. Meski mereka berdua berusaha kuat, kenyataan di luar sana semakin kejam. Gosip yang tadinya hanya berputar di kalangan arisan dan tetangga, kini sudah menyebar lebih luas, bahkan masuk ke media lokal. Judul-judul sensasional terpampang di layar ponsel Ratna.
Kisah cinta janda kaya dan tukang ojek bikin heboh warga kota. Benarkah Ratna, wanita pewaris kekayaan almarhum Hartono, akan menikahi driver ojek online? Komentar-komentar pedas terus membanjiri media sosial. Mana mungkin sih, paling cowoknya numpang hidup aja. Udah kaya kok milih yang miskin, bener-bener buang-buang kesempatan. Tapi salut sih, jarang banget ada yang berani kayak gini. Ratna sering menatap layar ponselnya lama sekali, lalu meletakkannya dengan helaan nafas panjang. Kadang ia mencoba tegar, kadang hatinya goyah. Namun setiap kali mengingat senyum tulus Bima, ia kembali menemukan kekuatan. Suatu pagi, Surya, kakak laki-laki Ratna, datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya kaku, suaranya dingin, seolah ia sudah menyusun keputusan besar. "Ratna, kita harus bicara," ucapnya sambil duduk di ruang tamu Ratna. Ratna menatapnya hati-hati. "Tentang apa lagi, Kak?" Cukup sudah. Aku tidak bisa membiarkanmu mempermalukan keluarga. Kalau kau tetap keras kepala, aku akan mengambil alih seluruh aset warisanmu. Kau pikir kau bisa hidup tanpa bisnis keluarga? Kau salah besar. Ratna terdiam, matanya berkaca-kaca. Ancaman itu bukan sekadar kata-kata kosong. Surya memang punya kuasa karena sebagian besar bisnis keluarga masih tercatat atas nama bersama. Apa harus sejauh ini, Kak? Suaranya bergetar. Ya, karena kau tidak bisa berpikir jernih. Cinta itu hanya perasaan sesaat. Harta dan kehormatan keluarga ini jauh lebih penting. Ratna mencoba menahan diri. Tangannya mengepal. Kalau memang begitu, ambil semua harta itu, Kak. Aku tidak peduli. Aku bisa memulai lagi dari nol. Yang aku butuhkan hanya cinta yang tulus, dan itu aku temukan pada Bima. Kata-kata itu membuat Surya marah besar. Ia berdiri dengan wajah merah padam. Kau akan menyesal, Ratna. Kau akan sadar betapa bodohnya keputusanmu. Tak berhenti di situ, Surya bahkan berusaha mendekati Bima secara langsung. Suatu sore ketika Bima baru selesai mengantar penumpang, ia dikejutkan oleh kedatangan seorang pria berjas rapi. Ternyata itu adalah Surya dengan ekspresi dingin dan penuh gengsi. "Kau Bima kan?" tanyanya ketus. "Betul, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" "Aku Surya, kakak Ratna. Aku ingin berbicara denganmu." Bima menunduk hormat. Lalu mereka berbincang di sebuah kafe kecil dekat terminal. Surya langsung ke inti. "Aku tahu kau dekat dengan adikku. Tapi aku ingin kau mengerti, hubungan itu tidak mungkin. Adikku butuh pria sepadan, bukan tukang ojek. Jadi, sebaiknya kau mundur." Bima menatap Surya dengan tenang. "Pak, saya memang hanya pengemudi ojek online. Saya tidak punya harta, tidak punya nama besar, tapi saya punya niat baik untuk menjaga Bu Ratna. Apa itu salah?" Surya terkekeh sinis. Niat baik tidak bisa menghidupi seseorang sekelas Ratna. Berapa sih penghasilanmu? Cukupkah untuk biaya rumah megah, pesta sosial, dan bisnisnya? Jangan bermimpi terlalu tinggi, Nak. Bima terdiam sejenak, lalu berkata lirih, namun mantap. "Mungkin saya tidak bisa memberi semua kemewahan itu. Tapi saya bisa memberi ketulusan, dan saya yakin itu yang Bu Ratna cari." Kata-kata itu justru membuat Surya semakin muak. Ia mengeluarkan amplop coklat tebal, mendorongnya ke meja. "Ini uang.
Anggap saja sebagai kompensasi. Pergilah dari hidup Ratna. Dengan ini, kau bisa membuka usaha kecil atau apapun. Anggap saja selesai. Bima menatap amplop itu lama sekali. Tangannya gemetar, bukan karena tergoda, tapi karena marah. Perlahan, ia mendorong amplop itu kembali. Maaf Pak, harga diri saya tidak bisa dibeli. Saya tidak akan meninggalkan Ratna hanya karena uang. Surya terdiam, terkejut. Wajahnya menegang, lalu ia bangkit dengan geram. Kau akan menyesal menolak kesempatan ini. Aku tidak akan berhenti sampai kau pergi dari hidupnya. Bima hanya menunduk, mencoba menenangkan diri. Namun dalam hatinya, ia merasa pertempuran baru saja dimulai. Ketika Bima menceritakan kejadian itu, Ratna sempat terdiam cukup lama. Wajahnya memerah menahan marah, lalu tiba-tiba ia menangis. Kenapa Kak Surya tega sekali? Bahkan sampai merendahkanmu begitu, Bima? Bima mencoba tersenyum menenangkan. Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah terbiasa direndahkan. Yang penting, saya tidak tergoda. Saya ingin tetap berdiri di samping ibu, bukan karena uang, tapi karena cinta. Ratna menatapnya dalam-dalam. Dalam tangisnya, ia merasakan keyakinan baru. Bima, mulai sekarang aku tidak akan goyah lagi. Biarlah dunia menertawakan aku. Biarlah keluargaku menolak. Aku memilihmu. Dan aku akan berjuang sampai akhir. Bima menggenggam tangannya. Di antara kesulitan, ada kekuatan baru yang tumbuh. Tekad mereka semakin bulat. Namun badai belum berakhir. Tekanan sosial semakin keras. Ada tetangga yang terang-terangan melarang anaknya bergaul dengan keluarga Ratna karena merasa aib jika anak mereka dekat dengan janda kaya yang memilih tukang ojek. Bahkan, beberapa mitra bisnis Ratna mulai mundur. Mereka beralasan citra Ratna yang aneh membuat kerjasama terasa riskan. Perlahan, bisnis Ratna terguncang. Malam itu, Ratna duduk sendirian di ruang kerjanya. Berkas-berkas bisnis berserakan di meja. Matanya kosong, pikirannya penuh. Apa aku benar-benar sudah menghancurkan segalanya hanya karena cinta? Bisiknya. Air matanya jatuh lagi. Tapi kemudian ia teringat wajah Bima, tatapan lembutnya, janji sederhana namun tulus. Perlahan, hatinya kembali kuat. Tidak, aku tidak menghancurkan apapun. Aku justru sedang membangun sesuatu yang lebih berharga, cinta sejati. Akhirnya, Surya mengatur sebuah pertemuan besar di rumah keluarga. Semua anggota keluarga hadir, termasuk ibunya yang semakin sering sakit-sakitan. Ratna diminta datang, begitu juga Bima. Di ruang tamu yang luas itu suasana tegang terasa sejak awal. Surya duduk di kursi utama, wajahnya kaku, ibunya tampak pucat, matanya sembab. Ratna, ibu mohon, pikirkan lagi keputusanmu. Kau masih bisa memilih jalan lain, jangan bikin hidupmu susah. Ratna menunduk, lalu menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, aku tahu ibu hanya ingin aku bahagia. Tapi percayalah, kebahagiaan itu aku temukan bersama Bima. Surya memukul meja keras-keras. Kau keras kepala sekali. Apa kau tidak peduli dengan keluarga ini? Ratna berdiri dengan tubuh gemetar, tapi suaranya tegas. Kak Surya, aku sudah dewasa. Aku berhak memilih jalan hidupku. Jika restu tidak bisa kau berikan, aku akan tetap melangkah. Karena aku lebih takut kehilangan cinta yang tulus daripada kehilangan harta atau gengsi.
Ruangan itu hening. Semua orang terdiam. Bima yang duduk di pojok hanya menunduk, namun hatinya bergetar mendengar keberanian Ratna. Pertemuan itu berakhir tanpa hasil. Ratna keluar rumah dengan hati berat. Bima menyusulnya di luar. Mereka berjalan bersama dalam diam. Hanya suara langkah kaki yang terdengar. Ketika sampai di depan gerbang, Ratna berhenti. Ia menarik nafas panjang, lalu berkata lirih, "Mulai sekarang, kita harus siap menghadapi apapun. Jalan ini tidak mudah, Bima. Tapi aku percaya, kita bisa melewatinya bersama." Bima menatapnya dengan mata penuh keyakinan. "Saya siap, Bu. Bersama Ibu, saya tidak takut apapun." Di tengah malam yang dingin, dua hati itu semakin menyatu, bersiap menghadapi ujian terakhir yang mungkin akan menentukan nasib mereka. Hari-hari setelah pertemuan keluarga itu menjadi masa yang paling melelahkan bagi Ratna. Meski hatinya sudah bulat, tekanan dari luar masih terus menghantam. Ia semakin jarang keluar rumah, memilih menghabiskan waktu dengan membaca, mengurus kebun bunga kecil di halaman belakang, atau sekedar duduk di teras menatap langit senja. Sementara Bima tetap setia hadir, meski kadang hanya sebentar. Ia tahu, setiap kehadirannya membuat Ratna merasa kuat. Sesekali ia datang membawa makanan sederhana atau sekedar menanyakan kabar dengan senyum yang menenangkan. Namun, badai besar masih menanti. Suatu sore, Ratna menerima telepon dari Surya. Suaranya dingin dan penuh tekanan. "Ratna, aku sudah memutuskan. Mulai minggu depan, semua aksesmu ke perusahaan keluarga akan dicabut. Kau tidak punya hak lagi untuk ikut campur." Ratna terdiam. Napasnya tercekat. "Kak, itu tidak adil. Papa meninggalkan perusahaan ini juga untukku." "Tidak ada yang adil dalam keputusan bodohmu. Kau memilih tukang ojek itu daripada keluargamu sendiri, jadi jangan salahkan aku kalau aku memutuskan ikatan ini," bentak Surya sebelum menutup telepon. Air mata Ratna kembali jatuh. Ia merasa seluruh dunia bersekongkol melawannya. Namun anehnya, di balik luka itu ada kekuatan baru yang tumbuh. Ia tidak lagi takut kehilangan harta atau gengsi. Yang ia takutkan hanyalah kehilangan cinta tulus yang sudah ia genggam. Sementara itu, tekanan juga semakin kuat bagi Bima. Beberapa kali ia menerima pesan misterius di ponselnya. "Lepaskan Ratna kalau kau tidak mau hidupmu hancur. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi." Bima tidak pernah menunjukkan pesan itu kepada Ratna. Ia tidak ingin membuat wanita itu semakin tertekan. Namun di dalam hatinya, ia merasa khawatir. Suatu malam, ia berbicara dengan sahabatnya sesama pengemudi ojek. "Kalau aku menyerah, mungkin hidup Ratna akan lebih tenang," ucap Bima lirih. Sahabatnya menepuk bahunya. "Bim, jangan pernah bilang begitu. Kalau dia memilihmu, berarti dia sudah siap dengan semua resikonya. Jangan jadi pengecut. Justru kau harus lebih kuat dari sebelumnya." Ucapan itu menampar hati Bima. Ia sadar, cinta sejati bukan tentang menyerah demi kebaikan semu, melainkan tentang bertahan demi kebahagiaan sejati. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Ibu Ratna jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Ratna segera bergegas ke sana. Di kamar rumah sakit, ia melihat ibunya terbaring lemah, wajahnya pucat, nafasnya terengah. "Bu."
Ratna menggenggam tangan ibunya erat-erat, air matanya tak terbendung. Dengan suara lirih, sang ibu berkata, "Ratna, ibu hanya ingin kau bahagia. Tapi ibu takut kau salah jalan." Ratna menggeleng sambil terisak. "Bu, percayalah, aku tidak salah jalan. Aku memilih dengan hati, bukan dengan harta. Aku mencintai Bima dan aku yakin dia akan menjagaku." Mata ibunya berkaca-kaca. Ia terdiam lama, lalu akhirnya berbisik, "Kalau begitu, buktikan pada ibu bahwa dia memang pantas. Kalau dia benar-benar tulus, ibu akan mencoba merestui." Ucapan itu membuat hati Ratna sedikit lega. Ada secercah harapan meski kecil. Mendengar kondisi ibu Ratna, Bima datang ke rumah sakit. Awalnya Surya melarangnya masuk. "Kau tidak punya hak menemui ibu," katanya tegas. Namun Ratna berdiri di hadapan kakaknya. "Kalau kau masih menganggapku adikmu, jangan larang dia. Aku ingin dia ada di sini." Surya mendengus tapi akhirnya mengalah. Bima masuk dengan langkah ragu, lalu mendekat ke ranjang. Ia menunduk hormat. "Bu, saya tahu ibu tidak menyukai saya. Tapi izinkan saya membuktikan bahwa saya sungguh-sungguh mencintai Ratna. Saya mungkin miskin, tapi saya tidak akan pernah membuatnya menderita. Saya rela berkorban apapun demi kebahagiaannya." Air mata Ratna menetes mendengar kalimat itu. Ibunya terdiam lama, memandang Bima dengan mata sayu. Lalu untuk pertama kalinya, ia tersenyum tipis. Kalau begitu, jangan pernah sakiti anakku, bisiknya pelan. Ratna memeluk ibunya erat-erat, sementara Bima menunduk dengan hati penuh haru. Restu itu belum sepenuhnya, tapi pintu sudah mulai terbuka. Namun Surya tidak tinggal diam. Beberapa hari kemudian, ia kembali menemui Ratna dengan nada marah. "Jangan tertipu oleh kata-katanya, Ratna. Dia hanya ingin hartamu." Ratna menatap kakaknya dengan mata basah, tapi kali ini penuh keberanian. "Kak, dengarkan aku baik-baik. Kalaupun aku harus kehilangan semua ini, aku rela. Aku tidak butuh pria kaya yang hanya ingin namaku. Aku butuh pria yang membuatku merasa hidup, dan itu Bima. Kalau kau tidak bisa menerimanya, setidaknya jangan lagi menghalangi." Surya terdiam, wajahnya merah padam. Namun dalam hatinya, ia mulai goyah. Selama ini ia mengenal adiknya sebagai wanita lembut yang jarang membantah. Kini melihat Ratna berdiri begitu teguh, ada rasa hormat yang perlahan tumbuh meski tertutup oleh ego besarnya. Hari itu, Ibu Ratna akhirnya dipulangkan dari rumah sakit. Dalam kondisi masih lemah, ia memanggil Ratna dan Bima ke ruang keluarga. "Ratna, Bima, Ibu sudah memikirkan semuanya. Hidup terlalu singkat untuk terus melawan cinta. Kalau kalian berdua yakin dengan pilihan ini, Ibu akan merestui. Tapi ingat, restu ini bukan hadiah, melainkan tanggung jawab. Bima, jaga anakku baik-baik." Air mata Ratna mengalir deras. Ia memeluk ibunya sambil berulang kali mengucapkan terima kasih. Bima menunduk, hampir menangis, lalu berjanji dengan suara bergetar, "Saya akan menjaga Bu Ratna dengan seluruh jiwa raga saya." Suasana haru menyelimuti ruangan itu. Meski Surya masih diam tanpa sepatah kata, setidaknya restu sang ibu sudah cukup menjadi cahaya dalam kegelapan panjang yang mereka lalui. Beberapa bulan kemudian, Ratna dan Bima memutuskan menikah.
bukan pesta megah dengan ribuan undangan seperti biasanya, melainkan sebuah acara sederhana di halaman rumah Ratna. Hanya keluarga dekat, tetangga, dan beberapa sahabat yang benar-benar tulus hadir. Ratna tampil anggun dengan kebaya sederhana berwarna putih gading. Sementara Bima mengenakan setelan jas yang ia beli dengan tabungan hasil bekerja keras. Senyum mereka tulus, penuh kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan harta apapun. Meski sebagian orang masih mencibir, banyak pula yang akhirnya tersentuh. Beberapa tamu bahkan berbisik, ternyata benar, cinta sejati itu ada. Surya hadir dengan wajah kaku. Namun ketika melihat adiknya tersenyum begitu bahagia, perlahan ia mendekat dan berkata lirih, "Kalau kau memang bahagia, Ratna, aku akan belajar menerima." Ratna memeluk kakaknya. Air matanya jatuh lagi. Bima menunduk hormat, bersyukur karena pintu penerimaan perlahan terbuka. Setelah menikah, Ratna memilih hidup lebih sederhana bersama Bima. Ia menjual sebagian besar aset mewahnya dan memulai usaha kecil bersama suaminya. Kehidupan mereka tidak lagi dipenuhi pesta glamor, melainkan hari-hari biasa yang diwarnai tawa dan kerja keras. Namun justru disitulah kebahagiaan sejati mereka lahir. Ratna merasa lebih hidup, lebih damai, dan lebih dicintai daripada sebelumnya. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah kecil sambil minum teh, Ratna menatap Bima dengan senyum hangat. "Bima, kalau saja dulu aku memilih pria kaya, mungkin aku tidak akan merasakan kebahagiaan sederhana seperti ini." Bima menggenggam tangannya erat. "Dan kalau saja dulu ibu tidak memilihku, mungkin hidupku tidak akan berarti sebesar ini." Mereka saling berpandangan, lalu tertawa kecil, menyadari bahwa perjalanan panjang penuh air mata telah membawa mereka pada kebahagiaan yang sejati. Kisah Ratna dan Bima adalah bukti nyata bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal batas status sosial, harta, atau gengsi. Banyak orang menilai dari penampilan luar, tapi yang paling penting adalah ketulusan hati. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang, tapi bisa lahir dari kasih sayang yang tulus. Jika hati sudah memilih, jangan biarkan dunia menggoyahkan, karena pada akhirnya cinta yang diperjuangkan dengan kesetiaan akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jangan lupa dukung channel Kisah Luna dengan menuliskan kota asal kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.